Pertamina yang dipercaya sebagai tulang punggung ekonomi negeri diduga justru menjadi tempat sekelompok orang meraup keuntungan. Apakah benar memang hanya sekelompok orang atau bahkan merupakan sebuah kejahatan korporat dengan perencanaan matang? Tentu kita harus menunggu hasil penyelidikan Kejaksaan Agung. Sementara itu kita akan membahas penggeledahan rumah Riza Khalid dan dugaan korupsi tata niaga BBM oplosan ala Patra Niaga bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Bung Zainur. Selamat sore Bang David. Ya, terima kasih Bung sudah hadir di Sindo Sore. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Riza Khalid. Menurut Anda apakah Riza Khalid ini terlibat di balik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina? Ya, itu yang harus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Mengapa? Karena ya publik mengenal Riza Khalid ini justru sebagai pengusaha yang punya rekam jejak panjang begitu ya. Sedangkan kalau dalam kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung sampai saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah anaknya. Apakah Riza Khalid terlibat atau tidak tentu akan dikembalikan kepada alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Apakah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini justru misalnya dikendalikan oleh Riza Khalid itu sendiri atau tidak. Nah, publik punya harapan agar penyidik kejaksaan bisa mengembangkan sampai ke arah sana. Kalau kita ingat Bang David, sebenarnya kasus mafia minyak itu bukan saat ini saja begitu ya. Ini kasus misalnya pernah kita dihebohkan di tahun 2015 waktu itu ketika kasus Petral begitu ya. Nah, kalau kita ingat itu juga nama Riza Khalid itu juga muncul, atau misalnya dalam kasus Freeport itu juga muncul, sehingga ya publik sangat berharap agar kejaksaan itu nantinya bisa mengungkap secara utuh ya aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Pertamina Patra Niaga ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bang David, ini kalau saya lihat sangat terstruktur, terencana, ya masif, dampaknya juga sangat kolosal ya, 193 triliun. Ini tidak mungkin lah hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Ini pasti juga melibatkan sedemikian banyak orang gitu ya. Nggak mungkin misalnya pengoplosan yang dilakukan, kemudian merekayasa pemenang tender, merekayasa dengan menurunkan jumlah produksi itu hanya diketahui misalnya atau direncanakan misalnya hanya oleh 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu gitu ya. Saya lihat ini masih harus dikembangkan lagi, Bang David. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa ini memang sifatnya lebih kepada korporat begitu ya. Artinya dikerjakan secara bersama-sama, ada seperti under table gitu, kesepakatan begitu ya untuk memainkan ini. Nah, tapi apakah memang artinya pemain importase BBM Indonesia ini masih orang yang sama begitu? Masih eksis seperti Petral sebelumnya? Hanya mungkin berganti nama saja? Ya, tentu itu jadi bagian penyidikan ya. Tapi memang dalam bisnis yang pemainnya tidak banyak, biasanya pemainnya ya itu saja begitu kan. Apalagi kan kalau kita lihat orang tentu akan bertanya-tanya, ini Riza Khalid kira-kira terlibat tidak ya? Nah, kalau kira-kira itu tidak bisa digunakan dalam hukum. Hukum hanya berbasis pada alat bukti, apakah ada keterlibatan dari Riza Khalid. Nah, sejauh ini yang didapatkan oleh penyidik adalah anaknya terlibat gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bapaknya terlibat atau tidak? Padahal bapaknya itulah yang punya rekam jejak panjang dalam bisnis minyak dan gas bumi begitu kan. Nah, itu tentu kemudian akan dikembangkan lebih lanjut oleh para penyidik dari kejaksaan. Nah, Bang David, kalau kita lihat tadi Bang David menyebut ini kejahatan yang terstruktur oleh korporasi. Betul. Mengapa? Karena ini bukan satu kejahatan yang terjadi tiba-tiba. Misalnya ada satu orang punya niat jahat untuk melakukan korupsi, kemudian dia menyalahgunakan kewenangan. Bukan. Ini sangat terencana, Bang David. Buktinya terencana itu apa? Yang pertama adalah itu dilakukan penurunan kapasitas produksi dari kilang minyak. Agar apa? Agar kemudian timbul kebutuhan untuk impor. Ya, jadi impornya itu direkayasa dengan cara apa? Melakukan penurunan kapasitas produksi di kilang dalam negeri, terus kemudian dikatakan bahwa produksi minyak mentah dalam negeri itu tidak memenuhi spek, sehingga justru produksi dari dalam negeri itu diekspor. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melakukan impor. Nah, sayangnya di dalam tendernya itu yang pertama Bang David
pemenangnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini tender pura-pura dong namanya gitu ya. Yang kedua, harganya itu juga sudah diatur sedemikian rupa sebelum tender itu dilakukan. Nah, ini sekongkolan gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perencanaan terhadap kejahatan. Nah, selanjutnya ketika kemudian dilakukan impor begitu ya, itu kan ada fee yang harus dibayarkan kepada para broker begitu ya. Juga ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina Patraniaga ya. Kemudian juga ternyata setelah dilakukan impor, kemudian ada pengoplosan atau blending ya, blending di depo-depo Pertamina Patraniaga itu untuk mencapai RON 92 yang informasi menurut kejaksaan padahal sebenarnya itu adalah RON 90 yang kemudian dioplos menjadi RON 92. Nah, ini kalau bukan kejahatan yang terencana apalagi? Menurut saya ini niat jahatnya sudah sangat jelas begitu ya, direncanakan dengan sangat karena ini besar sekali jumlahnya ini ya. Udah pasti ini kemana-mana ini. Artinya bisa saja uang mengalir kemana-mana. Tapi memang kalau bicara soal tadi korporasinya, itu korporasinya perannya masing-masing apa saja, dan kemudian menurut Anda, kalaupun memang belum disampaikan oleh penyidik KPK, Kejaksaan Agung, biasanya yang bagian mana tuh yang berperan untuk mengatur flow-nya yang seperti Anda sampaikan tadi? Ya, saya juga betul sih tidak ingin mendahului. Tetapi yang paling jelas kejahatan sebesar ini dengan tingkat perencanaan yang sangat terencana begitu ya. Pasti yang pertama selalu melibatkan pengambil keputusan tertingginya, direktur utama gitu ya, dan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu RS oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi untuk impornya ya, pengapalannya. Nah, di sini juga direktur-direktur di pengapalannya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pertamina, oleh Kejaksaan ya. Nah, yang saya masih belum paham adalah mengapa kejahatan yang sedemikian tersusun rapi dilakukan selama bertahun-tahun, Bang David, dari 2018, tidak tertutup kemungkinan juga mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu kenapa baru terendus sekarang, baru dibongkar 2025 gitu ya. Itu dia pertanyaan yang sama juga di memang. Apakah di internal Patra Niaga ini, di Pertamina Patraniaga ini, semua tutup mata, tutup telinga, itu ya? Atau seperti apa? Jangan-jangan mereka juga masih ada yang kemudian terlibat, memberikan persetujuan, tidak melakukan fungsi pengawasan. Sehingga menurut saya ya ini harusnya memang dibongkar secara utuh. Lah kalau ini kejahatannya sudah berlangsung 7 tahun gitu ya, sudah berlangsung sedemikian lama dengan nilai kerugian fantastis 193 triliun, ya mungkin sudah sedemikian banyak minyak mentah yang kemudian dioplos, mengapa baru sekarang? Nah, artinya kan ini ada kegagalan sistem di dalam organisasi, dalam ini adalah korporasi gitu ya, Pertamina Patraniaga, yang kemudian menyebabkan kejahatan itu bisa terjadi sedemikian lama tanpa terbongkar, Bang David gitu ya. Nah, pertanyaannya Bang David, komisarisnya ngapain aja Bang David gitu ya? Komisaris bertugas melakukan pengawasan, itu kewenangan dan kewajiban mereka untuk melakukan fungsi pengawasan. Satuan pengawas internalnya, bagaimana mereka menjalankan tugas itu Bang David? Juga audit internalnya. Nah, itu juga mesti diperiksa semua tuh berarti ya Bung ya? Mesti dimintai keterangan paling tidak orang-orang tersebut ya? Semua harus diminta keterangan, siapa yang menjalankan tugas, siapa yang melalaikan tugas, siapa yang turut serta di dalam perencanaan kejahatannya. Jadi menurut saya ini masih sangat banyak yang harus diungkap oleh kejaksaan. Kenapa? Karena ini merugikan rakyat, para konsumen pembeli Tamax begitu ya, yang merasa tertipu, Bang David. Yang kedua merugikan keuangan negara, juga merugikan perekonomian negara. Ini terlalu banyak pihak yang dirugikan, Bang David. Ratusan triliun ini, Bung. Nah, tetapi ini Pertamina Patraniaga memastikan tidak ada pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax. Dan Pertamina memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Kita simak pernyataannya berikut ini. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya kan
pengoplosan ya. Tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberi... Nah, Bung Zainur, sebagai tambahan saja bahwa disampaikan bahwa mereka memasukkan atau Patra Niaga ini memasukkan bahan bakar itu sesuai dengan spek. Tapi kemudian ya artinya untuk RON-RON yang 92 tadi itu memang ada seperti penambahan zat aditif kalau tadi dinyatakan di DPR RI. Nah, tanggapan Anda? Ya tentu itu menjadi materi pembuktian. Kenapa? Karena sangkaan dari penyidik Kejaksaan Agung, ya Patra Niaga itu beli RON 90, ya. Membayarnya RON 92. Nah kemudian RON 90 itu di blending, di storage, di depo untuk menjadi RON 92 gitu ya. Tetapi ketika ada sangkalan dari PT Pertamina atau PT Pertamina Patra Niaga, tentu informasi itu harus diuji. Nah masyarakat akan mempercayai mana? Mempercayai penyidik kejaksaan atau mempercayai Pertamina dan Pertamina Patra Niaga? Tapi kalau dari pengalaman gimana Bung Zainur? Pernah nggak beli Pertamax lalu mengalami persoalan di mobil atau di motor? Ya sepertinya persoalan-persoalan persoalan-persoalan keraguan publik itu sudah lama ada begitu ya. Tetapi sekali lagi itu menjadi materi yang harus diungkap di persidangan pokok perkaranya nanti begitu ya. Apakah betul ya ada blending, ada pengoplosan RON 90 dioplos jadi RON 92 atau tidak gitu ya. Itu menjadi materi dari pembuktian. Nah tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu karena itu sangat teknis dan juga itu kewajiban penyidik. Ya nanti akan diubah menjadi dakwaan dan mendakwanya di depan persidangan, rakyat tinggal tonton. Baik, kalau semoga betul saja ya. Penyidik, iya. Bung Zainur, semoga saja. Bisa membuktikan, iya. Iya, semoga saja pembuktian nanti di persidangan itu kemudian juga bisa membuktikan atau menemukan bahwa kenapa baru sekarang bisa diselidiki atau baru diketahui gitu. Padahal sebelumnya kan sudah ada sistem pengawasan juga di sana. Ya, kita berharap dapat titik terang. Terima kasih Bung Zainur Rohman sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Bung. Salam sehat.